Suka duka menjadi agen Berylink perjalanan usaha dari nol. Saya tidak pernah menyangka perjalanan usaha saya akan sampai di titik ini. Awalnya semua hanya bermula dari sebuah konter pulsa kecil yang dibuka oleh suami saya saat masih lajang. Setelah kami menikah, usaha itu kami kelola bersama dari rumah dengan perlengkapan sederhana dan pelanggan yang belum seberapa. Waktu berjalan, ternyata kebutuhan masyarakat sekitar tidak berhenti hanya pada pulsa. Banyak tetangga yang sering bertanya, bisa transfer uang nggak? Atau bisa bayar listrik di sini? Dari situ saya mulai berpikir, kenapa tidak sekalian buka layanan Berylink? Akhirnya dengan modal keberanian dan sedikit tabungan, saya mulai menjadi agen Berylink. Suka duka pun dimulai. Sukanya yang pertama, bisa membantu masyarakat sekitar, rasanya luar biasa. Bisa membantu tetangga yang biasanya harus jauh-jauh ke bank antri hanya untuk transfer uang, tarik tunai, atau bayar tagihan. Sekarang mereka cukup datang ke rumah kami. Yang kedua, tambahan penghasilan. Memang komisi dari setiap transaksi tidak besar, tapi kalau dijalani dengan tekun, hasilnya lumayan. Setidaknya bisa menopang kebutuhan keluarga sambil tetap di rumah. Yang ketiga, menambah relasi sosial. Dari yang awalnya hanya sekedar pelanggan, lama-lama banyak yang jadi akrab. Saya jadi mengenal lebih banyak orang dan lingkungan pun terasa lebih hangat seperti keluarga besar. Yang keempat, belajar hal baru. Dulu saya gaptek, tapi sekarang saya sudah terbiasa menggunakan edisi aplikasi Berylink Mobile, bahkan mulai paham istilah-istilah perbankan. Saya jadi merasa ikut berkembang, bukan hanya usaha yang maju, tapi diri saya juga. Dukanya yang pertama, modal dan resiko. Menjadi agen Berylink butuh saldo cukup besar di awal. Saya sempat takut kalau salah transfer atau ada pelanggan yang tidak jujur. Resikonya saya tanggung sendiri, harus benar-benar teliti. Yang kedua, gangguan sistem. Kadang jaringan Berylink down atau aplikasi error. Dan sialnya, seringkali itu terjadi saat pelanggan sedang butuh-butuhnya. Saya ikut stres karena mereka kecewa, padahal bukan salah saya juga. Yang ketiga, ancaman penipuan. Saya pernah hampir ketipu dengan modus transfer fiktif. Sejak itu saya jadi lebih waspada dan belajar untuk tidak gampang percaya begitu saja, meskipun kadang hati kecil ingin menolong. Yang keempat, waktu dan tenaga terkuras karena usahanya di rumah. Kadang tidak ada jam kerja yang jelas, ada saja yang datang malam-malam atau saat saya sedang sibuk dengan anak. Capek pasti, tapi kalau ditolak rasanya juga nggak enak. Menjadi agen Berylink memang bukan hal yang mudah, tapi di balik tantangannya, saya belajar banyak tentang kesabaran, tentang pelayanan, dan tentang ketulusan dalam berusaha. Selama kita jujur dan tekun, insya Allah rezeki akan datang bahkan dari arah yang tak pernah kita duga.